PK, kembali lagi bertemu dengan saya, Joanita Ari, dalam program wawancara khusus. Nah, hari ini kita mau ngobrolin tentang apa nih? Kita akan bahas topik yang sering banget jadi perbincangan publik, yang sering banget jadi perbincangan banyak netizen ya. Baik, kita mau ngobrolin tentang seputar iuran dari layanan BPJS Kesehatan. Nah, seputar apa aja nanti kita ngobrolin. Jadi banyak banget nih nanti kita ketemu dengan satu narasumber yang super keren. Kita bisa tanya-tanya bagaimana cara bayar tunggakan secara bertahap. Kemudian apa sih enaknya pakai auto debit? Karena ternyata di BPJS itu ada program auto debit. Baik, langsung aja saya kenalkan dulu dengan narasumber spesial kita pada hari ini yang super keren, langsung dari BPJS Kesehatan ya Bu ya, Ibu Farid Multiyanti. Beliau adalah Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan. Halo Ibu Tanti. Selamat pagi. Ibu, tentang BPJS Kesehatan ya, banyak banget yang mau saya tanya, banyak banget yang Sobat WK tuh juga pengen tahu ya Bu ya. Nah, yang pertama sebenarnya tadi tuh kita udah sempat senggol dikit, ada fitur namanya auto debit dari BPJS. Ibu bisa jelasin nggak sih fitur apa sih ini, kok kayaknya menarik gitu loh Bu? Silakan Bu. Ya, jadi sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya, untuk auto debit ini buat siapa pesertanya. Jadi boleh, di BPJS Kesehatan itu segmen pesertanya dibagi dua. Ada yang penerima bantuan iuran dan bukan penerima bantuan iuran. Kalau penerima bantuan iuran itu yang bayar iuran itu negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, untuk auto debit ini khusus untuk peserta, kalau kami istilahnya peserta bukan pekerja. Jadi dia kalau di masyarakat umum akan menyebutnya peserta individu atau peserta mandiri. Jadi dia cuma bisa membayar sendiri. Boleh dibayarkan oleh orang lain, tapi boleh juga dibayarkan oleh dirinya sendiri. Jadi atas kesadaran diri sendiri juga. Betul. Gitu. Jadi ya, dia Bu, daftar sendiri. Misalnya nih teman-teman. Orangnya itu apa aja misalnya di teman-teman golongan itu gitu Bu? Iya, jadi misalnya teman-teman pesertanya itu ibu rumah tangga yang kebetulan suaminya juga kerjanya bukan kerja yang kantoran, bisa mungkin sendiri iya, gitu ya, Bu, bisa ya? yang punya warung, punya toko, atau bahkan mungkin ojek, dia bisa seperti itu, karena kan kerjaan itu lepas ya kalau teman-teman yang ojek itu. Ya. Seperti itu, jadi dia bisa, atau bahkan ini artis-artis kalau dia tidak punya asuransi swasta, bisa loh dia terdaftar ya, Bu, ya? Atlet siapapun itu bisa. Yang penting dia membayar sendiri iurannya. Nah, untuk membayar sendiri iurannya inilah kita menggunakan auto debit. Dan itu bisa langsung dipotong dari rekeningnya teman-teman peserta kita. Oh gitu. Bu, saya tertarik tadi yang Ibu jelasin. Jadi golongan ini adalah yang mungkin bukan pekerja kantoran, boleh dibilang seperti itu Ibu, yang perusahaannya tidak menggrab untuk BPJS-nya, penanganan BPJS gitu ya Bu. Kemudian kalau dari mereka-mereka ini, apakah ada golongan-golongan tertentu? Jadi misalnya ada pilihannya. Jadi misalnya golongan 1 itu sekian iurannya, kedua sini, lalu fasilitasnya apa aja gitu, ada nggak sih Bu? Atau sama aja seluruhnya? Oh, beda. Untuk yang peserta individu ini atau peserta mandiri ini tuh kelas pesertanya itu ada tiga segmen. Jadi segmennya itu adalah yang pertama kelas 1. Kelas 1 ini dia untuk rawat inap di pelayanan rumah sakitnya itu di kelas 1. Iurannya dia 150.000 satu bulan per orang. Per bulan dan per orang. Terus kalau yang kelas 2 dia rawat inapnya di kelas 2, fasilitasnya itu iurannya 100.000 per orang per bulan. Kelas 3 itu iurannya sebetulnya adalah 42.000. Kenapa saya menyebutkan ini sebetulnya? Karena sebetulnya iurannya 42.000 hanya saja ada dapat bantuan dari pemerintah. Subsidi ya Bu ya? Hanya untuk yang kelas 3 aja? Khusus kelas 3. Jadi saya misalnya nih saya sebetulnya sih nggak kerja, mau dibilang saya nggak mampu, saya mampu kok. Tapi kalau harus membayar sebesar 100.000, saya belum mampu. Sehingga ada pilihan kelas 3. Kelas 3 ini dia hanya membayar 35.000 per bulan per orang. Padahal seharusnya 42.000 tadi, jadi 35.000 per bulan per orang. Selisihnya itu yang bayarkan negara. Seperti itu. Baik Bu, kalau misalnya untuk kelas-kelas tadi itu kan atas pilihan sendiri ya Bu? Pilihan sendiri. Kemudian nanti ketika dia mendaftar, apakah ada seleksi? Jadi misalnya, enggak, kamu bisa kok, itu enggak sih Bu? Atau ya udah akan di-approve aja gitu? Enggak, itu akan di-approve. Karena kan semuanya kembali lagi dengan kemampuan individu itu sendiri ya. Kita tahu bahwa kemampuan kita batasnya semana. Jadi untuk teman-teman peserta ini banyak loh orang-orang di luar sana
yang dia mendaftar BPJS Kesehatan, milih kelas 1, bayar 150.000 per bulan per orang, tapi nggak dipakai fasilitasnya. Iya Bu, kan baru mau saya tanya ini. karena apakah bisa dikembaliin duitnya? Enak bener dong. Iya. Banyakan ya orang-orang yang seperti itu, mereka tuh karena tahu kan BPJS Kesehatan ini adalah sistemnya gotong royong. Jadi orang yang mampu membantu orang yang kurang mampu. Oh, subsidi silang ya Bu ya. Betul. Jadi banyak banget. Sebenarnya mulia juga ya Bu ya, kayak gitu ya, ada sosialnya. Iya, gitu jiwa ya, sosialnya luar biasa memang. Banyak banget peserta kami yang seperti itu. Terus Bu, kalau misalnya dia nggak pakai, misalnya selama setahun gitu dia nggak pakai, gimana? Apakah bisa jadi tabungan atau gimana Bu? Itu saya nyebutnya tabungan dunia akhirat ya. Iya benar gitu. Karena dia hitungannya gotong royong dan memang jadi gini, peserta yang membayarkan iuran, pesertanya aktif, mungkin kita tidak sadar bahwa saya nggak pernah pakai, tapi BPJS Kesehatan itu punya kewajiban setiap bulan membayarkan kapitasi namanya. Kapitasi itu adalah iuran besaran rupiah yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Boleh ketika saya terdaftar di puskesmas atau saya terdaftar di klinik, dan range-nya itu paling sedikit dari 6.000 sampai dengan 20.000 untuk pembayaran kapitasi itu. Jadi walaupun saya misalnya, saya nggak sakit nih, saya nggak dibayar nih BPJS Kesehatan, uangnya saya bisa balik. Uangnya itu dibayarin loh ke puskesmas atau ke klinik. Itu sebabnya BPJS Kesehatan menganut sistemnya adalah rujukan berjenjang. Oh baik. Ya. Jadi harus di Vaskes 1 dulu. Vaskes 1 dulu. Paling dekat dari rumah paling dekat kan, dari puskesmas rumah dan sebagainya gitu betul. Ya Bu ya. Oke Bu, ini kok saya tiba-tiba terbersit di kepala saya. Kalau tiba-tiba nggak harus ke Vaskes puskesmas dulu. Jadi misalnya karena mungkin kondisi sudah darurat ya Bu ya. Misalnya maaf nih Bu, kejadian juga waktu mama saya dulu tuh sebelum dia meninggal, itu kan nggak harus tiba-tiba dia nggak bisa kok tiba-tiba pakai ke puskesmas karena udah nggak sadar gitu. Jadi akhirnya kami bawa ke Rumah Sakit Harapan Kita gitu loh Bu. Itu gimana? Apakah bisa Bu? Bisa. Seperti itu. Memang kalau untuk nggak ditolak ya Bu? Enggak ditolak. Alhamdulillah. Yang penting kartunya aktif. Ya pasti aktif dong. Iya, yang penting kartunya aktif. Jadi syaratnya kartunya aktif. Betul. Selalu bayar tiap bulan untuk mengaktifkannya. Betul. Oke, baik. Dan itu kemudian, boleh langsung ke rumah sakit yang besar, di gawat darurat. Nggak masalah rumah sakitnya dipilih, silahkan. Bahkan boleh ke rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Oh, ini yang penting nih Bu, karena banyak orang bilang nanti nggak diterima loh orang tuanya atau siapanya yang sakit gitu loh kan, karena kondisinya udah parah terus takutnya dilempar-lempar gitu loh Bu. Nggak bisa itu ya bisa Bu, secara regulasi. Bahkan teman-teman yang rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan itu mereka harus menangani dulu, jadi kemanusiaannya dulu, keselamatan pasiennya dulu, baru hitungan untuk dulu, betul gitu ya, baru nanti mikir ini pembayarannya seperti apa. Tapi kalau ini nanti sistemnya ketika dia masuk dulu ke gawat darurat ke rumah sakit yang tidak kerjasama, nanti rumah sakit yang tidak kerjasama ini akan bersama BPJS Kesehatan, melalui BPJS Kesehatan dan rumah sakit akan mencarikan rumah sakit yang kosong untuk nanti akhirnya selanjutnya jaminannya kesana, betul. Gitu ya. Bu, satu lagi pertanyaan yang cukup penting nih Bu, yang banyak jadi obrolan para ibu-ibu komplek gitu. Jadi kita sambil beli sayur tuh ngobrolin itu biasanya. Jadi gini Bu, kalau pakai BPJS Kesehatan di satu, misalnya sudah masuk ke satu rumah sakit, ini pengalaman dari beberapa tetangga saya Bu ya. Maaf nih Bu, saya boleh bilang jujur ya, karena ini fakta di lapangan gitu ya. Kadang seringnya mereka tuh kok nggak sampai tuntas. Jadi misalnya melihat si pasien ini sebenarnya masih butuh perawatan, tapi sudah harus dipulangkan gitu loh Bu. Itu sebenarnya ada kayak minimal hari nggak sih kalau pakai BPJS? Maksimal cuma 3 hari atau cuma berapa gitu nggak sih Bu? Enggak dong. Serius? Jadi gimana Bu? Jadi gini, satu yang utama adalah pastikan dulu kartunya itu aktif. Nah, ketika kartu aktif itu artinya pesertanya sudah membayar iuran. Baik. Lalu kemudian ketika pasien atau peserta ini datang ke rumah sakit, yang menentukan saya sehat atau saya belum sehat itu adalah dokter. Oke. Nah, biasanya kita akan berpikirnya seperti ini. Saya tuh kayaknya belum sehat deh. Jadi sembuh gitu ya Bu ya? Sembuh versi kita itu saya sehat bugar, keluar dari rumah sakit harus sehat bugar juga seperti itu. Padahal kan dokter tuh tahu. Dokter tuh tahu tuh, ini peserta ini atau pasien ini sudah stabil dan sehingga sudah boleh dipulangkan. Dan bahasa
3 hari atau 4 hari atau ada batas, itu tidak ada. Jadi ini mematahkan hoax ya Bu ya. Ibu-ibu komplek, halo, ini mematahkan hoax ya. Gitu iya. ya. Nanti kalau saya beli sayur saya akan tanya ke tetangga. Dan gitu itu ya, memang nggak boleh dipulangkan ketika memang pasiennya masih membutuhkan perawatan. Oh, jadi rumah sakit yang bekerja sama tetap harus merawat pasien BPJS tersebut sampai menurut dokter ini itu sudah aman untuk dipulangkan atau perawatan di rumah gitu ya Bu ya. Oke, kan memang kadang-kadang pemulihan itu nggak mesti yang harus benar-benar gitu ya, udah sehat bugar baru keluar dari rumah sakit gitu. Soalnya kan bugar versi orang, misalnya kalau saya bisa jogging lagi. Itu dia. Gitu ya, Bu. Oke, Bu, baik. Ini keren banget Bu. Jadi ini emang jadi apa ya? Pengetahuan buat kita semua. Tapi Bang bener loh Bu, ibu-ibu komplek ini jadi kayak corongnya ibu gitu loh, corongnya dari BPJS yang ternyata banyak banget hoax di luar sana. Ternyata tuh nggak benar ya Bu ya, kayak tadi. Sebenarnya saya juga agak saya menarik kesimpulan dari pembicaraan Ibu bahwa ternyata yang di luar kantor itu bisa juga pakai BPJS gitu kan. Maaf nih Bu, misalnya mbak-mbak ART kita atau pekerja-pekerja lain seperti mungkin desain grafis lain yang dia tidak terikat dengan satu perusahaan, atau maaf ya Bu, misalnya bapak-bapak yang merenovasi rumah dan sebagainya gitu ya Bu ya. Bisa banget itu. Nah, cuman sayangnya banyak banget yang belum sadar Bu. Jadi Bu ada solusinya nggak sih Bu supaya individu ini ayolah gitu loh, gimana Bu? Jadi gini, untuk kembali lagi ya, untuk memastikan peserta itu kartunya aktif sehingga bisa dipergunakan adalah peserta itu harus membayar iurannya. Nah, untuk membayar iuran ini karena memang setiap bulan, jadi pasti terlewat. Cuman sekarang enaknya adalah kita ada pembayaran itu bisa kita lakukan langsung dengan auto debit, dikoneksikan dengan rekening bank kita. Betul, gitu. Rekening bank kita. Tapi nomor satu rekening aja kan Bu, misalnya dalam satu rumah ada 4 gitu anggota keluarganya. Tetap bisa dalam satu rekening aja kan ya Bu ya? Jadi gini, untuk pembayaran khusus peserta individu ini atau PBPU ini, kita membayar di satu nomor kartu. Jadi misal satu keluarga, mereka berempat, bapak ibu, 2 orang anak. Itu istilah kami adalah satu VA keluarga. Jadi virtual account. Oh, baik. Kalau nomor kartu berbeda-beda, tapi untuk pembayarannya boleh bayar di bapaknya saja, nomor kartu bapaknya itu sudah otomatis membayar langsung berempat. Oh, baik. Sehingga tadi ketika pembayarannya apakah butuh satu rekening aja? Iya, cukup satu rekening saja. Jadi bisa ya Bu ya? Nggak masing-masing punya rekening itu enggak ya? Oke, baik. Pertanyaan penting lagi nih Bu. Tadi kan Ibu udah jelasin nih dari A sampai Z tentang auto debit di BPJS sampai ke kelas-kelas golongan-golongannya. Sebenarnya keuntungan bayar auto debit itu apa sih Bu? Selain bisa dipakai satu rekening untuk sekeluarga atau untuk beberapa orang sekaligus. Bisa nggak Bu Ibu jelasin ke kita? Yang pasti adalah dengan pembayaran iurannya setiap bulan, itu pasti kartunya akan aktif dan tidak akan menyebabkan ketika saya sakit kartu saya. Jadi saya ceritain dulu nih. Iuran kita sekarang ada di bulan Mei ya. Iuran bulan Mei ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Mei itu harus dibayarkan di bulan Mei ini. Oke, baik. Harus dibayarkan di bulan Mei. Ketika nanti saya terlewat tidak membayar di bulan Mei, bulan Juni misalnya saya baru membayar, itu otomatis kartunya akan nonaktif. Nonaktifnya karena apa? Karena iuran, belum membayar iuran. Tapi nggak cukup saldo gitu ya Bu ya? Ya karena memang tidak membayar, karena memang tidak membayar. Sehingga kalau saya sakit di bulan Juni, bisa nggak saya sakit di bulan Juni dan saya bisa pakai ke rumah sakit? Nah itu Bu, boleh ditolak gitu nggak sih Bu? Pasti ditolak karena kartunya kan nggak aktif. Nah caranya ya? Supaya dia bisa dipakai, langsung bayar iurannya di saat itu juga. Di saat itu juga dan kartunya langsung aktif dan bisa langsung dipergunakan otomatis. Hanya saja. Jadi bayar kekurangan dari yang Mei dan Juni ya. Udah pasti itu Mei dan Juni. Iurannya udah langsung mengakumulasi. Dan kita juga nggak perlu bilang bahwa saya terlewat nih bayar iuran. Ibaratnya kalau BPJS Kesehatan nggak usah ngaku bahwa punya utang. Begitu kita bayar di bulan Juni itu udah otomatis akumulasi bulan Mei dan Juni. Jadi pasti iurannya nantinya gitu, Bu. Dan iurannya pasti langsung akan akumulasi 2 bulan tadi. Lalu efeknya adalah kalau nggak auto debit di bulan Juni saat peserta ini sakit, dia masuk rawat di rumah sakit rawat inap, dia akan kena denda pelayanan kesehatan.
Oh, ada dendanya juga. Ada denda. Berapa tuh, Bu? Gede nggak? Gede. Ada persentasenya? Ada berarti persentasenya, ya? ada perhitungannya. Atau tiap golongan beda-beda atau gimana dendanya? Tidak dipengaruhi oleh golongan. Jadi yang mempengaruhi itu adalah hitungannya, kita sakitnya apa? Karena hitungannya kan tarif inasi bijis. Tarif inasi bijis itu paket rawat yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan sesuai dengan regulasi. Nanti tarif inasi bijisnya berapa dikali dengan 5%, dikali dengan berapa bulan saya menunggak. Misalnya 3 atau 5 bulan, tunggakannya jumlahnya berapa bulan? Iya, jumlah gitu, bulan menunggaknya itu berapa. Itulah yang akan dibayarkan. Tapi denda ini ada batas maksimalnya. Maksimal berapa, Bu? Maksimalnya dihitung bulan menunggaknya adalah 12. Karena kan karena kan BPJS Kesehatan itu kalau misalnya nih contoh, karena dia nggak ikut auto debit, lupa lah bayar iuran. Lupa bayar iuran ternyata sudah 23 bulan misalnya. Iya, hampir 2 tahun ya, Bu. Iya. Terus itu yang dibayarkan adalah 23 bulan. Tapi kalau saya terlewat bayarnya, sudah lupa bulannya itu misalnya 40 bulan, yang dibayarkan hanya 24 bulan. Oh gitu, jadi yang korting dari negara. Ya ampun, baik banget ya, Bu ya. Tapi tetap ya banyak juga yang terlewat untuk membayarkan iurannya, sehingga memang harus memilih auto debit itu tadi. Dan auto debit ini tadi juga nggak mesti harus dari rekening kok. Kan sekarang banyak banget ya marketplace yang juga sudah menawarkan, sudah lewat marketplace, maaf ya, bisa toko hijau atau orange benar, gitu ya, benar. Itu juga sudah banyak banget yang platform itu kita tinggal memilih bahwa kalau pilihannya pembayarannya secara terencana, dalam artian saya mau dong setiap bulan diingatkan untuk membayar ini. Itu secara tidak langsung itu kayak proses auto debit. Mereka ada message ke kita betul, gitu ya. Betul. Seperti halnya kalau di bank kan dia otomatis dipotong dari rekening kita. Kalau di marketplace bisa seperti itu. Boleh kok teman-teman membayar di Indo April. Oh ya, baru saya mau bilang, Bu, kalau di minimarket gimana kan? Yang paling dekat rumah tuh kan minimarket ya. Kan? Boleh, jangan di Warung Madura kali. Warung Madura boleh, asal dia punya agen. Oh gitu. Karena kan banyak banget perbankan ini. Di Warung Madura bisa, sahabat WK. Karena asal dia agen dari perbankan. Karena kan banyak ya perbankan sekarang menawarkan sebagai agen-agennya, itu bisa membayar di situ. Nanti mereka nerima gitu ya, Bu? Iya. Terima cash? Mereka menerima cash. Hanya saja ketika membayarnya di luar bank akan ada biaya administrasi sebesar 2.500 per satu virtual account, satu kartu keluarga. Baik, pertanyaannya adalah ya tiba-tiba langsung muncul, aman nggak sih, Bu, kalau di luar dari bank itu, gitu loh? Kalau di luar dari bank itu aman nggak? Kayak tadi misalnya di Warung Madura gitu ya, apakah aman? Apakah bener nih nanti dibayarin nggak ya gitu? Gimana, Bu? Kan waktu membayar ada bukti pembayaran dan bukti pembayaran itu yang dibayarkan itu adalah nomor kartu BPJS Kesehatan. Itu adalah sama dengan nomor virtual account kita. Oh baik. Jadi disamain tuh, Bu, ya. Jadi kita bisa memvalidasi dengan itu. Ketika nomornya itu bertukar, pasti itu dia salah masuk. Dan pasti ke decline ya? Iya. Masuk ke orang lain. Oh, artinya orang kita itu harus akan hafal dulu dong, betul, ya nomor harus kita memastikan nomor ya? kartu kita seperti apa nih angkanya, karena itu akan mempengaruhi uang itu tidak akan ketolak, tetap akan diterima, tapi yang menerima bukan kita. Ini jadi kayak nabung ke rekening kita sendiri. Jadi memang harus tahu rekening kita. Rekening kita itu adalah sama dengan nomor kartu BPJS Kesehatan kita. Oh iya, sebenarnya sih enaknya gitu ya. Nomor BPJS sama dengan nomor rekening kita masing-masing. Nah, kalau misalnya dalam satu keluarga ada 4 orang, gimana, Bu? Nomornya beda-beda, misalnya nomornya gini, beda-beda. Suami, istri, dan 2 anak gitu misalnya. Kan nomor rekeningnya cuma 1 nih. Terus gimana yang bawah-bawah? Nomor rekening banknya satu. Tapi nomor kartu BPJS tetap Kesehatan beda-beda, itu kan? Beda-beda, dan nomor kartu BPJS Kesehatan itu yang tadi saya sebut sama dengan nomor rekening. Anggapnya adalah nomor rekening karena itu virtual account sebenarnya. Jadi digit itu misalnya nih bayarnya ke ibunya, ya nggak apa-apa, otomatis dia udah akan membayar untuk ke istri, anak. Oh, jadi turunannya di bawahnya sama gitu suaminya, ya? udah langsung otomatis bayar sekali aja langsung ke, misalnya ngambilnya kelas 2, mereka berempat, bayar 1 gitu ya? Itu langsung 400 angkanya. Ketika misalnya nanti BPJS langsung nge-breakdown langsung. Iya, langsung gitu ke breakdown. Iya, gitu ya, Bu, iya, ya? sudah langsung ke breakdown. Berarti sistemnya udah bagus ya, Bu ya? Alhamdulillah sudah luar biasa.
Keren banget Ibu BPJS Tiga Raksa, semoga makin melayani para nasabahnya dan juga kita semua masyarakat yang ada di Tangerang terutama gitu ya Bu ya. Bu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Ini kayaknya makin menarik ya Bu ya. Bu, kalau untuk tadi kan udah ngobrol tentang keuntungan. Sebenarnya untuk manfaat auto debit iuran BPJS Kesehatan gitu ya Bu ya, ini agak mirip sih ya pertanyaannya. Dan kalau misalnya nih Bu nggak punya smartphone, nggak punya internet, itu tadi ya selain bisa bayarnya ke marketplace dan sebagainya gitu, kita bisa setor kemana lagi sih Bu? Bisa setor langsung ke banknya atau misal ke kantor BPJS terdekat itu gimana? Kantor BPJS tidak menerima pembayaran. Oke. Ya. Jadi kita masih simak bersama nih ya Bu ya. Tidak seperti Bang tiba-tiba ujuk-ujuk datang mau setor gitu, nggak bisa ya Bu ya. Kami tidak menerima pembayaran kecuali kantor BPJS-nya kebetulan di sampingnya ada ATM ya. Teman-teman bisa langsung ke samping ke ATM tersebut. Tapi di BPJS Kesehatan, di seluruh BPJS Kesehatan kami tidak menerima pembayaran. Itu tadi makanya tadi sempat tanya, ini pasti nggak ya uangnya masuk dibayarkan. Nah, untuk mengakomodir itu ya, bahwa memastikan bahwa uang ini benar-benar tersetorkan ke rekeningnya peserta tersebut atau tersetorkan ke negara, sehingga di BPJS Kesehatan tidak menerima pembayaran iuran tapi melalui marketplace atau lewat perbankan. Tapi kalau misalnya mau dibantu, misalnya cari tahu atau informasi masih bisa dong, dan ada customer care-nya kan Bu ya. Betul. Oke, baik. Jadi Sobat PK nggak bisa ya nanti kita tiba-tiba datang ke BPJS kan mau bayar gitu. Paling enak sebenarnya pakai aplikasi mobile JKN-nya BPJS Kesehatan. Nah, jadi harus download aplikasinya. Iya, betul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, cara daftar auto debit, terus apakah akan langsung diminta untuk download aplikasinya juga? Silakan Ibu. Jadi gini, pendaftaran BPJS Kesehatan itu kalau teman-teman datang ke kantor cabang itu bisa. Tapi kalau misalnya PR nih mau ke kantor cabang, lewat aplikasi mobile JKN di rumah, kita punya smartphone. Jadi nggak harus datang ke kantornya, jadi langsung aplikasi download aja aplikasi mobile JKN. Pada saat kita download, untuk pendaftarannya otomatis fitur itu harus terisi dulu untuk bisa dilanjutkan proses yang akhirnya nanti dapat nomor kartu. Oh baik. Gitu. Jadi tinggal diklik-klik aja tuh kan. Enak tuh kita udah baca, tinggal di kayak pilihan ganda gitu ya Bu ya, pilih-pilih aja ya. Udah ada kok, tinggal klik lanjut ini selanjutnya ini seperti halnya ketika kita menginstal. Jadi aplikasinya tuh juga nggak bikin rumit ya Bu. Artinya lebih mudah dan mohon maaf untuk siapapun dengan strata apapun itu bisa ya. Bisa mudah dipahami gitu ya Bu ya. Karena ada gambarnya juga. Jadi ada ya ikon-ikonnya kan, jadi bisa kelihatan. Oh baik. Jadi untuk pendaftarannya sendiri nih Bu, berapa lama sih Bu untuk jadi peserta BPJS Kesehatan ini? Hanya hitungan menit sih. Tapi beneran langsung di-approve gitu? Betul, langsung di-approve. Hanya saja memang ada jeda dalam artian gini. Pada saat teman-teman mendaftar, kita sudah akan langsung dapat nomor virtual account-nya. Tapi nomor virtual account ini baru bisa dibayarkan nanti 14 hari kemudian setelah hari ini. Oh, jadi nggak langsung ya Bu ya? Nggak langsung. Tadi kan pertanyaannya, bisa nggak sih kita langsung daftar? Bisa, kita langsung daftar, tapi kita baru bisa membayar iurannya 14 hari kemudian. Setelah di hari ke-14 itu sudah bisa bayar, sudah bisa langsung dipakai, kartunya langsung aktif. Oh, baik. Gitu. Itu kenapa Bu nggak bisa langsung bayar gitu? Ataukah butuh verifikasi dulu atau gimana? Sebenarnya bukan verifikasi. Jadi ini proses di sistem kami untuk memastikan bahwa di tempat-tempat tersebut kan ada pemilihan. Pada saat saya milih di pendaftaran mobile JKN ataupun di kantor BPJS Kesehatan, harus memilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Dan itu adalah wajib. Yang tadi saya cerita BPJS Kesehatan membayarkan kapitasi nanti ke sana. Nah, ini proses untuk memverifikasi memvalidasi ini betul. Ya, untuk di apakah di vaskes tersebut masih cukup, dalam artian gini. Kan nggak mau kan pesertanya datang tahu-tahu di sana dokternya cuma berapa orang, tapi peserta yang datang di situ banyak, jadi antreannya banyak banget di puskesmas atau di klinik tersebut. Itu sih sebenarnya kenapa sehingga ada posisi menunggu 14 hari tadi. Bu, terakhir nih Bu, syarat dan juga dokumen apa yang harus kami lengkapi untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan? KTP. Itu aja. Nomor rekening tentunya ya. KTP dan nomor rekening. Dan yang pasti KTP-nya harus yang online. Oke. Misalnya nih Bu, di under 17 tahun kan belum punya KTP, kayak misalnya anaknya nih, suami istri, tadi anak-anaknya masih SD dan TK gitu ya. Itu pakai apa?
kan di kartu keluarga itu sudah ada nomor induknya si anak sebetulnya. Nik ya? Iya. Iya. Kalau yang sekarang kan sudah ada KIA juga ya. Jadi sebenarnya anak-anak itu juga sudah bisa pakai nah, itu. ini tadi sekalian nih. Misal ada ibu hamil. Ibu hamil melahirkan. Bagaimana dengan anaknya? Kan belum ada tuh kartunya, belum ada KIA-nya kan? Perut gitu. Iya, begitu dia lahir itu udah bisa langsung juga didaftarkan BPJS Kesehatan, dibayarkan iurannya dan bisa langsung menjadi jaminannya BPJS Kesehatan untuk bayi yang baru lahir. Jadi langsung ya Bu langsung. ya? Jadi di dalam kandungan juga sudah mulai dipersiapkan jadi sebenarnya kalau gitu ya, pendaftarannya setelah si bayinya lahir. Jadi begitu halo dunia, iya, langsung didaftarkan, bayarkan iurannya. Seperti itu sih. Jadi dia aman kesehatannya gitu betul, ya Bu? Aman kesehatannya. Oke, baik Ibu Tanti, terima kasih banget untuk obrolan hari ini. Makin bersemangat, makin mengedukasi masyarakat. Terima kasih ya Ibu. Sama-sama.